Halo semua, ya. Jadi, tadi dulu saya mau tes mic dulu ya. Tes, oke, suara oke, clear ya mic-nya. Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan. Bentar, belum ada chartnya. XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, jadi seperti yang kalian lihat ya, di sini kita ada setup mengenai gold ya di hari Jumat kemarin, dan saat ini running almost full TP ya, itu kurang lebih 450 pip teman-teman. Dan ini saya bagikan dan tim ya, ini ada di sini ya, di learning center ya, kita bagikan di learning center, di daily, di coretan outlook ya. Nah ini ya, ini tuh kita bagikan tuh jam 6 sore teman-teman ya. Kemudian di premium pun ada ya, premium itu ini kita dapat 470 pip untuk premium, karena premium itu kita ngelimit di bawah ya, 3155.8, 3153.6. Jadi resikonya lagi-lagi 22 pip teman-teman. Oke, jadi dimana lagi kalian bisa dapetin call atau signal dengan resiko yang rendah ya, tapi bisa ngegain yang sebanyak ini gitu. Dan kita bentukannya ada limit teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau join, kalian boleh chat admin Jurnal Trading ID, dan jangan sampai ketinggalan lagi signal-signal kita yang lainnya gitu. Nah seperti ini ya, ini resiko di 22 pip ini invalid. Nah terus ini juga ini kurang lebih 22 pip juga untuk resikonya, ini 22 pip juga. Nah ini kemarin kita ada ITP running 1 yang risknya 22 pip juga. Jadi rata-rata sebisa mungkin ya untuk resiko kita tekan di bawah 30 sampai 50 pip gitu. Oke, ini untuk premium teman-teman. Oke. Nah ini ya, running ini tanggal 15 ya. Nah ini tanggal 14 ini running 116 pip ya. Ini bentuknya adalah buy limit juga ya. Bentukannya buy limit juga di sini. Resikonya berapa? Resikonya 22 pip only. Jadi memang di sini kita mainnya limit order ya, baik itu buy limit atau sell limit, dan ini bentukannya adalah limit ya gitu, dengan risiko yang rendah. Jadi kalau kena pun misalkan in case SL, kita akan tetap claim SL ya dan after that kita akan carikan kalian recovery lagi gitu. Oke, kemudian lanjut ya. Jadi ini kenapa bisa saya kasih ya, ini penjelasannya sudah saya kasih di sini teman-teman. Ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan setup yang kita share baik di learning center maupun premium, alasannya seperti ini kurang lebih. Nah ini ada charge, ada FVG, dan ini ada KM gitu, atau Quasimodo gitu. Nah kemudian sini saya mau jelasin lagi gitu. Ini kita preview dulu ya teman-teman ya. Untuk yang kemarin ya, kalau kalian ada sell, ini kan kemarin kita ada masuk ya, maksudnya kayak bentar, mana ya mapping kemarin itu di sini. Nah ini mapping kemarin. Jadi untuk kalian dapat sell ya, congrats juga ya, karena memang posisinya kan kemarin kita ada bahas juga di hari Jumat kemarin ya. Kalau kalian mau nge-sell, tunggu dia break dari area center line ya. Center line mana bang? Center line ini yang sudah kita bahas ya teman-teman ya. Nah dia break center line, ini ada konfirmasi ya. Cuma saya waktu itu lagi jalan jadi nggak ambil. Dia turun ya, turun break ke bawah, kemudian after that di sini ada KM terbentuk, akhirnya dia naik lagi di sini teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan kalau kalian benar-benar fokus di analisa atau ada memperhatikan video saya yang update kemarin, itu kalian ada dapat sell juga dan ada dapat buy juga kurang lebih di bawah gini sini teman-teman gitu. Dan untuk buy setup ini pun saya sudah kasih tahu ke kalian, saya sudah ajarkan, itu ada di satu video ya. Videonya itu yang ini teman-teman. Kalian boleh nonton ya cara penerapannya. Nah ini yang ini ya, kalian boleh nonton video yang ini ya. Ini ada judulnya itu adalah cara entry paling potensi dan profit ya, untuk khususnya di pair XAUUSD teman-teman gitu. Oke, ini ada penjelasan mengenai KM gitu ya, sama FVG ya, cara entry itu gimana gitu. Dan cara yang ini ya itu kita praktekkan di sini ya, di time frame 1 jam gitu. Oke, nah sekarang saya mau bahas ya untuk potential movement ya gold tuh bagaimana sih ke depannya. Nah tadi kan preview, kita perlu preview dulu nih ke belakang tuh gimana. Nah after that sebelum kita bahas untuk masuk ke technical, ranah technical lagi, saya mau bahas ya juga itu mengenai news ya, kan ini penting gitu teman-teman.
Oke, untuk news ini sendiri ya, kalian lihat dulu itu di hari Senin ini ada CPI dari Euro ya. Jadi videonya pasti agak panjang gitu teman-teman. CPI dari Euro itu di jam 4 sore ya. Kemudian hari Selasa itu ada RBA interest rate decision ya. Sini ya jam 11.30 atau setengah 12. Kemudian di hari Rabu ini ada GBP CPI ya, kemudian ada crude oil inventory dari US masih belum ada, Senin sampai Rabu masih aman. Kamisnya ini ada jobless claim ya sama S&P Global US Manufacturing ya di sini. Nah, ini untuk hari Rabu. Kemudian di jam yang sama lagi 20.45 sampai 21 atau itu ada exciting home sales sama S&P Global Service Manufacturing PMI teman-teman, bukan manufacturing ya. Untuk hari Jumat, nah ini ada new home sales ya, ini penjualan rumah baru dari developer yang baru dibangun gitu. Sedangkan kalau untuk yang exciting home sales ini artinya adalah rumah dari tangan kedua gitu. Jadi yang udah pihak kedua, misalkan saya beli rumah sama developer gitu ya. Nah terus saya mau jualin lagi nih ya ke orang lain gitu. Nah itu nama exciting home sales. Tapi kalau new home sales, saya beli benar-benar baru dari developernya gitu teman-teman. Oke, berarti untuk minggu ini tidak ada news yang cukup signifikan ya untuk gold ya teman-teman. Nah kemudian lanjut, ini OI data ya. OI data ini COT ya. Jadi COT sama OI itu, OI itu di update satu minggu sekali. COT di update satu minggu sekali. OI itu diupdate everyday gitu. Jadi katanya stay tune aja itu di channel Telegram, biasa jam 1, jam 2 saya udah update untuk OI-nya, untuk OI data. Oke, kita lihat di sini ya untuk bagian dari COT ya. Di sini COT ini dia terlihat stagnan ya setelah melakukan penurunan yang cukup signifikan ya dari sini. Ya ini turun ya, ini dia stagnan. Jadi udah 2 minggu reportnya stagnan dan net position yang mereka itu juga cenderung stagnan walaupun ada sedikit penurunan gitu, yang menunjukkan bahwa gold tidak banyak pergerakan gitu teman-teman ya. Jadi dan ini longnya juga cuma nambah 27, shortnya juga cuma, ini shortnya lumayan banyak itu 891 ya, spreadnya minus 15.275 gitu ya. Ini memang kurang bagus ya. Nah, shortnya ini ada penambahan posisi 891 sedangkan longnya 27, artinya memang secara sentimen ya, secara sentimen ini masih downtrend untuk atau bearish ya untuk gold. Tapi bearishnya ini udah nggak sekuat yang beberapa minggu kemarin gitu teman-teman ya. Mungkin ini akan lebih cenderung ke arah sideways ya untuk goldnya gitu teman-teman. Soalnya memang kalau dari COT memang bearish ya COT-nya, cuma memang karena penambahan short long position ya itu juga tidak begitu signifikan dari beberapa minggu lalu, terutama di shortnya di sini ya. Nah ini memang menunjukkan kalau sebenarnya market itu lebih cenderung untuk nunggu lagi gitu, atau nunggu momentum lain lagi supaya bisa menggerakkan market itu sendiri gitu teman-teman. Oke, lanjut kita OI data. Nah baru hari ini saya lihat OI data ini tampilannya baru guys. Jadi ini benar-benar fresh untuk OI data ya. Saya lebih suka sih sebenarnya karena warna biru ya teman-teman. Bagus aja gitu daripada kita liatin hijau-hijau mulu, kayaknya bosan ya. Kita kali-kali lihat yang biru gitu biar kayak MetaTrader kita kalau lagi profit biru gitu ya teman-teman. Amin. Nah ini kalau kita lihat ya, semoga dengan ya biru-biru begini supaya pada saat kita trading pun bisa jadi biru ya teman-teman ya. Amin. Oke, sekarang kita lihat lagi ya teman-teman. Ini kan sebenarnya untuk satu DTE untuk besok ya hari Senin gitu. Oke, kita lihat dulu harga closingnya ya. Kita kan belum ada harga open nih, baru ada harga closing. Nanti kalian tinggal sesuaikan harga opennya di mana, kalian garisin lagi gitu ya. Nah ini harga closingnya itu di 3204 atau 305, 3204 lah gitu ya. 3204 berarti ya ambillah 3205 di sini. Bentar, ini benar 3205. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman ya. Oke, 3205. Bentar, mix saya.
3205 di bawahnya 3205 itu ada 3195 ya, sama 3200. Sebenarnya ini masih jadi pagar ya untuk mereka orang. And then di sini masih ada 3150 ya. Kemudian ini lebih cenderung bullish sih kalau dari sini ya, ada 3210 ya, lalu 3225, 3240 ya di atasnya, sama 3250 masih ada call di situ. Sedangkan di bawahnya ini ada dari 3125, 3120 ya. Terus terdekatnya itu ada di sini karena ini cukup besar ya, sorry, di sini 3175, 3180. Berarti kita tandain dulu ya. Ini harga open di sini ya. Ini opennya tengah-tengah 3205 ya. Tertingginya itu di sini, terendahnya tadi di 3120, tertingginya di 3250 untuk saat ini. Tapi ya let's see nanti pada saat harga open gimana, itu kita perlu sesuaikan lagi. Kalian bisa kok sesuaikan sendiri. Kalau nggak nanti nanti saya akan bagikan lagi ya untuk update-nya. Ini terendah, ini tertinggi. Ini walaupun tampilannya fresh ya, baru gini, cara baca tetap sama ya teman-teman ya, nggak ada perubahan. Oke, ini nanti akan saya bagikan dari screenshot. Jadi sebenarnya kalau dari open interest data yang ada ya, untuk movement atau sentimen dari gold ini sendiri memang cenderung bullish. Kenapa? Karena posisi dia mereka nunggu ya di atas harga closing. Sorry, ini kok open. Harga closing. Karena kita coba punya harga closing. Bentar ya guys. Nah, harga closing ya di sini. Ini kita cuma punya harga closing, belum ada harga open. Nah, ini nanti kita sesuaikan lagi dengan harga opennya. Misalkan harga XAU open di 3210 ya. Berarti kalian tinggal lihat, oh 3210, ke bawahnya itu ada 3205, 3200, 319 gitu. Di atasnya, di atas 3210 kalau dia bertahan berarti dia bakal mencapai ke 3225, 3240 sampai 3250 gitu. Atau kalau misalkan in case dia open di 3195 ya, 3195 kan berarti di sini. Berarti kan tinggal lihat, oh di atas 3195 itu dia ada target di mana, 3200 sama 3210. Di atas ini ya cenderung untuk naik lagi ke atas gitu. Tapi di bawah 3195 dia akan turun lagi, lanjut cari 3180, 3175, 3150 terendah. Ya ini ada put money cukup banyak ya di sini, memang potensial banget kalau saya lihat 3150 sampai 3125 gitu teman-teman. Oke, lanjut ya, supaya nggak terlalu panjang videonya nanti kalian bosen lagi. Oke, kita lihat nih. Nah, ini yang saya mau kasih ke kalian. Jadi saya mau ngajarin kalian juga, sekalian kita bikin mapping, kita mau bahas juga gimana sih cara bikin atau merapikan mapping sudah pernah kita buat ya di gold ya, atau di pair manapun gitu teman-teman. Oke, yang pertama itu kalian perhatikan di sini ya. Ini kan biasnya masih belum begitu jelas ya, walaupun memang kita tahu secara movement keseluruhan ini dia downtrend gitu teman-teman. Tapi kita butuh tahu batas atasnya mana, batas bawahnya mana, batas lagi mana, supaya terbentuk struktur downtrend yang seperti ini gitu teman-teman. Ya, ini kita perlu rapikan dulu, ini masih berantakan gitu. Yang pertama, supaya biasnya lebih jelas, kita boleh menaikin ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini kan masih banyak zona yang memang lebih cenderung untuk intraday, sedangkan kita mau lihat big movement itu potensialnya tuh mau kemana gitu. Ini kita pertama ambil dulu, kita tentukan dulu height-nya. Ini ada 1, 2 ya, terus ini ada beberapa low nih ya di sini. Oke. Nah, ini yang perlu kita garisin, yang terutama yang height atas ini perlu kita garisin gitu. Kita bikin trendline dulu di sini. Bikin trendline dari ujung sumbu ketemu ujung sumbu atas, jadi dari sini ketemu sini gitu. Kemudian bawahnya juga masih ada nih. Oke, bawahnya kita bikin lagi ya, ini seperti ini masuk ke sini. Sip. Nah, kurang lebih kayak gini ya guys tuh. Jadi fokus kita ya, kalau kalian ketemu low yang seperti banyak banget ya, fokusnya ada di sini
ya, satu dua poin ini aja yang kalian fokusin, sisanya pasti harga akan mengikutin, walaupun memang kadang dia ada keluar dikit terus naik lagi gitu, nggak apa-apa, yang penting kita lihat. Yang penting itu adalah body candlenya ya, nggak closing di bawah trendline ini teman-teman gitu. Kalau kakinya dong ya bodo amat lah, kalau kakinya dong itu sosok lah, itu masih bisa toleransi gitu, tapi kalau udah body agak bahaya gitu teman-teman. Ini juga sama ya, ini kan baru 2 poin nih atasnya, ini 1, ini 2, misalnya ini kan ada 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya teman-teman ya gitu. Oke, sekarang kita mau filter dulu supaya lebih enak dilihat ya. Yang pertama itu support 4 jam itu sudah pasti kita biarkan ya, karena ini primary supportnya dia di sini. Ini kita hapus ya, yang tengah sini kita hapus karena ini minor, kita nggak butuh minor support atau minor SNR. Kemudian kita juga untuk zona atas ini oke, kita masih butuh ya, cuma nggak yang signifikan banget sebenarnya. Nah, paling yang di sini ini enggak sih ya, ini masih oke, ini enggak, ini sorry, yang atas ini nih, ini enggak, kita nggak butuh yang ini, tapi yang kita butuh adalah yang atas ini. Kita turun di sini lagi, masukin ke sini. Nah, kita ambil sini kan ada nih, nah kita adjust lagi, disesuaikan lagi gitu. Patokannya mana bang? Patokannya ini nih, candle ini ya, patokan candle ini, soalnya dia reject gitu teman-teman. Jadi patokan di sini, afternya kan dia turun nih. Nah, kemudian kalau ini saya biarin ya, karena apa? Karena posisinya itu memang dia masih cukup bagus zona SBR di sini. Cuma ini saya mau ganti ya, karena saya melihat ada sesuatu yang cukup bagus nih, yang cukup potensial gitu. Yaitu ada di sini. Nah, di sini ada FVG. Nah, saya mau tarik ke FVG-nya. Di sini. Nah, sini ada FVG kecil ya di 4 jam. Nggak kecil sih, ini besar sih ternyata guys. Nah, ini. Oke, ini dia. Ini FVG-nya dia, teman-teman. Jadi fair value gap yang 4 hours ya di sini. Nah, ini FVG FVG 4H. Oke, ini FVG 4H di sini ya. Nah, ini gambar FVG itu seperti ini. 1, 2, ini candle 3. Nah, ini masih fresh ya. Jadi pada saat dia terbentuk momentum harga turun ya, itu tuh ada gap antar candle yang memang bahasa itu kayak mother candle gitulah gitu. Yang nge-push harga untuk turun lagi. Nah, itu kita ada bilangnya itu ada sebutannya fair value gap gitu. Sebenarnya Marubozu sih gitu. Nah, ini kalian tinggal nentuin, nanti kita tentuin mau di mana untuk entry-nya. Ini yang pertama itu ada, jadi ada 4 zona entry kalau misalkan FVG sebesar ini ya teman-teman ya, ada 4 zona entry. Tapi biasa kalau misalkan dengan range FVG yang sebesar ini, saya lebih cenderung untuk nunggu di sini gitu ya. Saya akan mantau di zona 50 ke atas gitu. Atau kalau kalian nggak mau repot ya, ini kan di rectangle kalian atau persegi kalian itu kan ada style ya. Nah, middle line-nya aktifin aja. Itu kalian akan tahu 50 ke atas di mana. Jadi nggak usah tarik Fibo lagi teman-teman gitu. Nah, ini kalian lihat ya. Berarti nanti kita kurang lebih saya akan nunggu di kisaran sini. Nah, kurang lebih kisaran sini saya akan nunggunya gitu teman-teman. Kisaran sini baru saya cari ada nggak konfirmasi sell. Kalau in case nggak ada konfirmasi ya, baru kita masuk lagi. Nah, ini ada FVG tapi udah diambil ya, ini bagian sini nih ya, ini ada FVG nih di sini. Nah, ini nih ya, tapi ini itu udah diambil market nih sama candle ini. Nah, candle ini dia turun tuh kan, ini udah diambil. Ini dia terbentuk lagi nih, fresh nih. Ini fresh sebenarnya di sini. Ini saya tulis yang gede fresh gitu kan. Cuma range-nya terlalu jauh, jadi harus hati-hati di sini. Gitu teman-teman ya. Paling nanti kita coba cari-cari lagi di time frame kecil lah kalau ada gitu. Di 1 jam biasa banyak kok gitu. 1 jam banyak. Cuma kalau saya cariin sekarang di video mah pastinya ya memakan waktu yang lama. Jadi saya kasih aja ciri-cirinya. Nanti kalian coba cari sendiri gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada pun saya coba info ke kalian ke channel Telegram.
Nah, ini FVG 4 jam yang kita dapetin. Ini belum ada FVG lagi. Jadi skenario-nya adalah ketika dia harga bisa ngebreak di atas FVG ya, berarti dia akan ngincar sini. Terdekatnya itu di sini ya. Ini FVG lama, kita tandain dulu. Kenapa saya tandain FVG lama ini? Ini sebenarnya adalah area trend line gitu loh. Area trend line dia. Karena posisinya untuk 4 jam ini itu seperti ini. Nah, jadi ada posisi dia seperti ini, lanjut turun lagi gitu. Ini kalau kita lihat dari skenario yang ada saat ini, teman-teman, gitu loh. Ya, gitu. Jadi memang secara movement ya untuk 4 hours ini dari downtrend dia gitu. Jadi bisa dikatakan gold untuk masa transisi trennya itu sedang downtrend, dari uptrend ke downtrend gitu, teman-teman. Nah, cuma ada beberapa area, ya satu dua area yang perlu kita perhatikan untuk gold saat ini. Dan untuk terutama untuk area trendline ini kita perlu cari PR-nya adalah cari FVG di area sini ya, dekat-dekat trendline dia atau di range 135 357 384. Nah, itu kita perlu cari FVG ya. Karena kalau in case ini udah di break sama dia ya, kalian tandain aja ya 384 ya. Kalau itu udah di break berarti dia ada potensi uptrend lagi atau ATH lagi gitu, karena ini udah gerbang terakhirnya dia gitu untuk nge-sell gitu, teman-teman. Ini PR-nya cari FVG ya gitu. Oke. Nah, ini yang perlu kita support 4 jam gitu. Kemudian kita perlu cari support bawah lagi. Nah, ini kan ada nih FVG yang kemarin gitu. Nah, ini FVG yang kemarin nih yang dipakai gitu. Nah, ini yang udah dipakai nih sama dia, teman-teman. Kalau yang ini gitu. Jadi ini sebenarnya ada support ya. Ini saya juga ada tandain kemarin itu ya ke kalian. Tahu saya kalian juga ada dapat buy di sini. Ya, ini di tanggal 15 hari Kamis kemarin gitu. Ini kan kita ada tandain juga ada FVG. Oke, cuma kalian harus perhatiin ya. Di sini itu sekarang sudah area yang tidak fresh ya, tidak fresh. Jadi lawan breakout ya untuk area sini, teman-teman, gitu. Karena ini FVG-nya yang bagian sini, kalau kalian lihat nih, ini udah diambil sama dia gitu, teman-teman. Makanya saya bilang ini udah kurang fresh lagi gitu. Nah, kalau dia breakout sini, tunggu itu kalau paling potensial untuk masuk buy itu di sini. Nah, ini ada FVG juga, fair value gap ya, atau di TF 4 menit semua. Nah, ini fair value gap itu yang cukup kuat itu di 3037 sampai 3014 ya. Kalau dia breakout dari mana? Dari area 3132, teman-teman gitu. Tapi ini kan dia belum breakout trend line ya. Kalau dia breakout ini belum breakout trend line, masih ada trend line. Nah, sekarang kita perlu cari satu zona lagi yang di bawah. Itu paling saya ngambil zona yang bawah sini ya. Di sini ada sedikit zona sih sebenarnya yang cukup kuat nahan harga juga. Oh sorry, ini ya zonanya. Nah, ini patokan breakout, terus ini fresh FVG 4H gitu ya. Nanti kalau kalian udah mau entry ya, apapun itu kondisinya ya, misalkan kalian punya FVG 1 sampai 4H gitu ya, entry-nya itu ya kalian boleh cari konfirmasi ya tuh di 5 menit sampai 15 menit gitu ya. Turunin time frame-nya aja gitu, teman-teman ya. Entry-nya itu cari konfirmasi entry gitu. Terus SL-nya taruh di bawah FVG di TF entry kita ya. Maksudnya taruh di entry TF entry kita, misalkan kita entry 5 menit ya, berarti kita cari FVG 5 menit ya. Kalau misal ketemu, nah udah kita taruh SL itu di bawah, benar-benar di bawah kotak FVG-nya itu, teman-teman. Jadi misalkan contoh ini kita entry FVG di sini gitu ya. Nah, kita entry sini. Nah, SL-nya tuh benar-benar taruh di sini. Nah, di belakang bagian sini nih
candlenya dia gitu, nggak boleh ditoleransi lagi gitu. Ini berlaku untuk time frame manapun, mau itu 4 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit, 5 menit, 1 menit ya. Itu intinya teman-teman gitu. Dan eh, kalau ketemu support atau FVG pada saat dia melakukan penurunan ya, itu kalian boleh tuh ambil gitu. Kalau misalkan in case FVG-nya, yang penting SL kalian benar-benar tahu di batas atau di bawah candle FVG-nya gitu. Nah sekarang kalau kalian tanya, bang, kalau misalkan contoh ini kita mau ngejar kan ada area sell 1 sama 2 di sini kan. Nah kita mau ngejar misalkan in case dia mau buy gitu ya, ya udah sama gitu loh. Begitu dia breakout ya, jadi 1 jam breakout dulu, breakout 1 jam ya di atas 3230 kan pasti harga pullback tuh ya. Kalian switch ke time frame 5 sampai 15 menit ya, cari FVG-nya atau fair value gap-nya. Kalian limit di sana, SL-nya taruh di bawah candle-nya dia gitu, di bawah candle FVG-nya, contoh seperti yang kayak ini teman-teman gitu. Atau di bawah FVG-nya dia gitu. Jadi biasa tuh cuma sekitaran 3 poin, paling maksimal biasa 5 poin ya, tergantung breakout atau FVG yang terbentuk gitu teman-teman. Nah kalian tahu di situ gitu, baru nanti kalian set targetnya itu ya di atas ini 1 atau 2 gitu teman-teman. Oke ya, sedapatnya lah, mending kalau udah jalan 30-50 pip ya, kalian udah boleh accept plus. Kalau misalkan dirasa cukup ya kalian boleh close aja gitu teman-teman. Oke, karena kalau yang begituan kalau udah profit ya tergantung hati nurani kita dan batin kita, apakah kita merasa cukup atau kita greedy ya, balik kalian aja gitu. Saya mau ngomong sampai berbusa pun ya, kalau misalkan mengenai take profit ya atau apa gitu ya, mengenai pendapatan trading, misalkan mau berapa USD targetnya ya, balik lagi ke diri kalian gitu. Kalian merasa cukup, kalian sudah close aja gitu ya, in case naik lagi ya udahlah gitu ya, daripada nanti habis semua gitu. Pilih mana gitu teman-teman. Oke, jadi kalian yang menentukan gitu teman-teman. Oke, ya paling itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya, supaya video ini nggak terlalu panjang juga ya, supaya video ini juga saya sengaja buat supaya kalian bisa belajar juga ya. Ini loh cara entry-nya nih, kalau misalnya ketemu FVG turunnya di sini, entry di sini teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin itu yang saya bagikan kepada kalian ya. Thank you untuk kalian yang sudah nonton, dan see you on the next video update.